kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Baik, amin. Saudara, teduhkan hatimu, mari kita mengambil waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini sebelum kita masuki dunia kerja kita. Dan saya percaya Tuhan pasti memberkati engkau di sepanjang hari ini. Karena memang Tuhan sudah menyediakan berkat-Nya bagi setiap kita waktu kita tidur. Amin. Nah, apa yang kita kerjakan waktu kita bangun pagi itu akan menentukan kehidupan kita di hari itu. Kalau kita bangun pagi langsung kita ikuti tayangan Sahabat Galilea ini, saya pastikan sepanjang hari ini ada pertolongan Tuhan. Amin. Nah saudara, mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami bersyukur Tuhan sudah bawa di hari ini kami, karena perlindungan Tuhan, penyertaan dan berkat Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat tidur, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat di hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang hamba sampaikan itu termaterai dalam setiap hati pendengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, di Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara, coba bayangkan bila dunia ini gelap gulita, tanpa secerah cahaya sedikit pun. Saudara, pasti tidak akan ada kehidupan. Mengapa? Karena manusia tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak ada makhluk yang dapat hidup. Kita semua membutuhkan terang. Amin. Karena itu berfirmanlah Tuhan di Kejadian pasalnya yang pertama ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Coba kita lihat ya. Di Kejadian pasal 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Ayat 4, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Ayat yang ke-5, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Saudara, dikatakan bahwa Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Tuhan pun melengkapi dengan benda-benda langit, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Dengan adanya terang benda-benda langit itu, makhluk hidup dapat bertumbuh dan ada kehidupan. Manusia pun dapat melakukan aktivitasnya. Sungguh semua orang membutuhkan terang atau cahaya. Amin. Memang kita memiliki mata yang berfungsi untuk melihat. Tetapi saudara, apabila tidak ada terang atau cahaya, mata kita pun tidak dapat berfungsi dengan baik untuk melihat. Saudara, saat ini dunia masih diliputi oleh kegelapan rohani
Karena dunia telah dipenuhi oleh segala macam kejahatan dan dosa. Akibatnya banyak orang mata rohaninya menjadi buta, sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran. Kegelapan itulah yang menuntun manusia kepada kematian kekal. Itulah sebabnya dunia sangat membutuhkan yang namanya terang yang sejati. Saudara, adapun terang sejati itu tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara, 2000 tahun yang silam Tuhan Yesus menyinari dunia ini dengan terangnya yang ajaib. Perhatikan seluruh waktu, tenaga, dan hidupnya dia curahkan untuk melayani jiwa-jiwa dengan penuh kasih. Mengajar, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Bukan hanya itu saja, saudara. Tuhan Yesus pun rela menyerahkan nyawanya, mati di atas Kalvari untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Kini Tuhan Yesus menyerahkan tongkat estafet itu kepada saudara dan saya. Sebagai anak-anaknya, sebagai sahabatnya. Untuk apa? Melanjutkan tugas, yaitu menyinari dunia ini dengan terang sorgawi. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasalnya yang kelima pada ayat 14, "Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang ajaib dan memuliakan Bapamu yang di surga." Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, kita diberikan tanggung jawab sebagai terang. Maka itu saudaraku yang kekasih, kita juga harus menerangi orang-orang di sekitar kita. Artinya kita harus berdampak. Amin. Hidup yang berdampak. Bukan dampak buruk, tetapi berdampak yang positif. Amin. Mari saudara, kita hari-hari ini kita akan menjadi terang Kristus. Yang membawa terang Kristus itu kepada orang di sekitar kita, kepada dunia yang gelap secara rohani. Karena semua orang membutuhkan yang namanya terang. Amin. Dan Yesus bilang, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk menjadi saksi terang-Mu di dunia ini. Kami akan terus mengikuti Yesus sebagai sumber terang, sebab Engkau yang berkata, "Akulah terang dunia." Barang siapa mengikuti Engkau, dia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Kiranya terang yang kami miliki akan kami bawa untuk menerangi lingkungan di mana kami berada. Kami pun akan menjadi terang dunia. Kami akan impartasikan itu kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada. Tuhan menolong, Tuhan menyertai dalam tugas kerja mereka hari ini. Ada berkat yang melimpah, ada keberhasilan, kesuksesan yang mereka raih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada